Selamat pagi anak ibu kelas 12 perkantoran. Kita jumpa lagi di kelas yang tertinggi ini dengan melanjutkan mata pelajaran humas dan keprotokolan. Perhatikan layar ya nak, apa yang bisa kamu pikirkan dengan ilustrasi ini ya. Jadi mata pelajaran kita humas dan keprotokolan. Nah, di bab pertama untuk kelas 12 ini kita akan membahas apa itu protokol. Apa itu protokol? Perhatikan ini ya. Jadi banyak yang bisa kita bayangkan dengan kata protokol. Ada kata protokol, ada kata pembawa acara, ada kata host, ada kata MC. Ini sebenarnya dalam pelaksanaannya sama, cuman sifat dan tempatnya itu yang berbeda. Nah, sekarang kita mau tahu apa sebenarnya arti daripada protokol. Ini dia berikutnya. Nah, ini dia ada banyak definisi protokol. Ada ini mengatakan protokol itu tidak merujuk pada manusianya atau orangnya, tetapi protokol itu adalah suatu sistem. Maka di dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, protokol itu adalah sebagai peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya, dan tata cara atau upacara yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Ini dia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana lagi dikatakan bahwa protokol dalam percakapan sehari-hari merujuk pada orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Ini yang kita tahu tentang protokol. Maka dikatakan dalam bahasa percakapan sehari-hari bahwa protokol itu merujuk mengarah pada orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Namun sebenarnya bahwa arti dari protokol itu seperti yang diartikan di atas itu adalah peraturan. Peraturan itu yang dibacakan oleh orang yang bertugas. Maka sering dikatakan siapa jadi protokolnya. Nah, itu dia. Padahal protokol itu adalah aturan yang sudah baku yang harus dilaksanakan. Nah, ini dia. Ada lagi nih ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di sana didefinisikan bahwa protokol atau keprotokolan adalah sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan, sama dengan KKBI yang tadi. Nah, acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Ini di dalam undang-undang ada juga definisinya. Tidak dikatakan orangnya, tapi serangkaian kegiatan yang di dalamnya diatur tentang tata tempatnya, tata upacaranya, dan tata penghormatan. Nah, sama seperti kalau kita misalnya hari Senin, istilah yang dipakai di sana adalah protokol. Siapa yang protokol? Nanti dia yang membacakan sesuai dengan apa yang dikatakan, maka orang akan melakukannya. Penghormatan katanya penghormatan, kan begitu ya, pembacaan, bubar. Nah, itu dia. Tapi apa yang dikatakannya itu sudah teratur sedemikian rupa secara sistematis. Nah, dia tinggal melakukannya atau tinggal melaksanakannya. Nah, di KKB itu juga dieja dalam suku kata. Protokol terdiri dari 3 suku kata. Maka diartikan di KKB itu bahwa protokol itu dengan 3 suku kata disebut surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan. Peraturan upacara ini surat-surat ya, surat-surat. Memang surat-surat yang dipegang oleh si protokol itu kan. Nah, peraturan upacara di situ juga aturannya apa nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Kemudian tata cara yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Kemudian orang yang bertugas mengatur jalannya upacara, itu juga disebut dengan protokol. Kalau dieja dalam 3 suku kata, di sini dapat dia orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Kemudian berikutnya aturan yang mengatur. Aturan itu
mengatur peraturan pesan dalam jejaring komunikasi atau antara dua atau lebih peranti. Nah, itulah definisi protokol atau keprotokolan secara resminya, ada pedomannya. Ternyata protokol itu adalah serangkaian kegiatan atau aturan yang secara tertulis dan secara sistematis yang harus dipedomani oleh si pembawa acara. Nah, berikutnya, apa asas atau dasar keprotokolan itu? Jadi seseorang yang menjadi protokol itu ada dasarnya. Ada dasarnya dan tidak boleh sesuka hati. Ini dia asasnya. Asas itu dasar ya nak. Dasar keprotokolan itu ada 5. Yang pertama, asas kebangsaan. Seorang protokol itu harus mencerminkan kebangsaannya. Artinya dari seorang protokol, si pendengar ataupun audiens tahu, oh ini Indonesia. Nah, Indonesia itu apa asasnya? Adalah kebinekaan, menghormati keberagaman, tidak boleh fokus ke salah satu suku, ke salah satu agama atau ke suatu jabatan, ya. Jadi dia harus berasas kebangsaan seorang protokol. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat. Jangan seperti yang pernah kita dengar ceramah, memang dia tidak pembawa acara, tetapi penceramah. Yang di sana itu menimbulkan kegaduhan di antara si pendengar. Jadi seorang protokol di dalam membawa acara itu, dia harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Tidak ada yang merasa resah atas apa yang disampaikannya. Kemudian yang ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tidak bisa kepentingan diri atau kepentingan golongan, tetapi harus disesuaikan, harus dilaraskan, harus seimbang. Ini asas timbal balik. Keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Itu dia ya. Kemudian asas agama, tidak menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain. Jadi kalau pembawa acara itu beragama Kristen, biasanya selalu dia mengucapkan ya salam sesuai dengan warga yang kebanyakan dijumpainya. Katakanlah ada seseorang bertamu ke sekolah kita, dia mengatakan selamat pagi, shalom gitu. Harusnya sesuai dengan agama yang dianut, tidak itu disebutkan. Tapi karena memang asas agama, supaya tercipta tadi asas keseimbangan, kesesuaian, timbal balik, ketertiban, dan kebangsaan itu tentu harus berasaskan agama. Tidak ada yang pilih kasih. Kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Itu berikutnya. Apa tujuan dari pengaturan keprotokolan? Kenapa harus diatur gitu ya? Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan penghormatan kepada pejabat negara. Itu dia ya. Jadi harus diatur bagaimana penyambutannya. Diatur, tidak bisa sesuka hati Indonesia. Jadi bagaimana tata cara menyambut tamu di negara lain. Kalau misalnya di Indonesia jabat tangan jika bertemu. Ada di negara lain cukup dengan menundukkan kepala. Nah, ini harus diatur nanti apakah protokol Indonesia yang dipakai ataukah protokol tamu kita. Maka harus ini dia diatur keprotokolannya, itu tujuannya. Jadi memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan sebagainya. Kemudian memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib. Nah, itu dia tujuan, diatur sedemikian rupa. Nomor 1, nomor 2 sampai berikutnya, dan tidak bisa saling mendahului atau melompat atau sesuka hatinya. Tapi apa yang sudah diaturkan secara tertulis itulah yang akan dibawakan oleh seorang protokol dengan teknik, dengan cara yang menarik. Nah, karena biasanya suatu acara itu akan terasa hikmat, akan terasa hebat, akan terasa menyenangkan kalau protokol itu
pintar membawakan acara. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nanti berikutnya akan kita bahas menjadi apa syarat menjadi seorang protokol. Tidak gampang loh. Makanya anak-anakku harus belajar, harus banyak mencari tutorial-tutorial di dalam YouTube bagaimana seorang protokol itu supaya menarik, supaya membuat suasana hidup di pertemuan itu atau di acara itu. Nah, berikutnya, apa peran seorang protokol? Nah, protokol sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan. Jadi kalau bagus seorang protokol itu membawakan acara, maka nanti yang terpuji itu yang terhormat itu adalah atasannya. Maka seorang protokol itu sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik tingkat lokal maupun nasional. Nah, ini dia. Jadi peran protokol bukan sekedar penerima tamu yang mengatur atau mempersilahkan tamu duduk atau penyambutan tamu saja. Namun protokol memiliki peran selain menjadi koordinator kegiatan acara, seorang protokol harus dapat menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Nah, dia makanya harus luas, harus punya pengetahuan banyak, wawasan luas. Nah, gitu dia. Jadi seorang protokol juga harus bertindak sebagai mediator. Mediator itu adalah sebagai perantara. Bahkan harus mampu bersikap dengan baik dan tetap harus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Ya, katakanlah contoh dekatnya kalau kita upacara bendera setiap hari Senin, kan ada koordinasi ya, kepala sekolah, PKS misalnya seperti saya, sesama kita pembawa acara, siapa pembaca undang-undang, siapa menjadi komandan, siapa pembawa Pancasila dan sebagainya, kan ada koordinasi. Itu biasanya si protokol itu harus mengkoordinasikan semua sampai paham sesuai dengan tertib acara itu sudah adakah pelakunya. Nah, itu dia peran dari seorang protokol. Maka anakku nanti selanjutnya banyaklah membaca, banyak cari info-info tentang seorang protokol karena memang itu jurusan kita ya nak. Maka kalian harus mampu menjadi seorang protokol. Oke, baik. Ini berikutnya. Nah, lihat ini. Coba perhatikan gambar ini. Siapa yang kamu kenal di sini dan apa yang dapat kamu katakan tentang orang-orang ini? Ini kalau tidak salah Najwa Shihab ya. Ini sebagai apa ini? Nah, di TV. Ini, dan ini. Ini seorang pemuda yang dengan lulus nanti boleh kamu search lagi di media sosial. Bagaimana perjuangannya hingga bisa dia lolos ke kantor presiden sebagai seorang protokol dalam bidang tertentu. Ini seorang pemuda. Jadi perjalanannya panjang sekali. Nah, inilah yang menjadi renungan nanti bagi kalian. Apa yang boleh kalian katakan, apa yang boleh kalian nilai. Ini nanti sehubungan dengan penampilan seorang protokol. Mereka ini tidak disebut si protokol, tapi pembawa acara. Pembawa acara, protokol, host, MC. Ini yang membedakan hanyalah tempat dan sifatnya. Pada dasarnya dari segi pelaksanaannya adalah sama-sama orang yang terdepan di dalam suatu pertemuan atau di dalam suatu acara. Nah, untuk kali ini yang boleh Ibu sampaikan. Kalau ada ini yang terakhir kalian lihat di apa namanya ini, di layar ini, boleh kalian perhatikan sebagai beda antara pembawa acara, MC, protokol, dan protokoler. Nah, ini yang menjadi tugas kalian nanti untuk menyimaknya dan nanti simpulkan apa yang kamu tahu, apa yang kamu pikirkan tentang keempat hal ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati. Salam literasi.